Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah yang menyaksikan pertemuan kita, mendengarkan apapun yang terucap, mengetahui apapun yang terlintas dalam pikiran, dan mengetahui dengan pasti apapun yang tersembunyi di dalam hati kita. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengetahuan Allah, pengawasan Allah, maupun kekuasaan Allah. Dan setiap orang pasti akan melihat perbuatannya sendiri. Setiap orang akan memikul apa yang dia lakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan selain kebaikan. Dan setiap berbuat keburukan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pelakunya dan keburukan juga tidak akan meleset, pasti akan kembali kepada pembuatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat sekalian, maaf secara fisik tidak hadir bersama dalam kesempatan ini. Sudah mohon izin ke yayasan teman-teman bahwa antara 2 minggu sampai 1 bulan ini minta diberi kesempatan untuk recovery fisik ini, karena rupanya sesudah dianalisa oleh tim dokter ada kurang adilan di dalam memperlakukan tubuh, waktu, pikiran, terlalu fokus kepada beban yang dipikul, sehingga kemarin Allah memberikan kesempatan untuk sakit dan baterainya dikurangi 1 sehingga tidak full seperti kemarin, dan ini hikmahnya bisa menjadi jalan tafakur. Mudah-mudahan walaupun lewat tayangan ini hikmah tetap sama-sama didapat. Jadi kita ulangi sedikit bahwa beda ya antara usia dengan kematangan, kedewasaan. Bertambahnya usia tidak identik dengan bertambahnya kematangan dan kedewasaan seseorang. Dan kematangan, kedewasaan ini tidak akan terjadi dengan sendirinya, kecuali yang pertama, dia harus dengan keilmuan. Orang yang kurang sekali ilmunya, dia tidak juga akan dewasa. Tetapi ilmu saja tidak cukup, karena dia harus dibarengi dengan kekayaan pengalaman. Nah, biasanya orang-orang yang cepat matang dan dewasa itu adalah orang yang kaya sekali dengan pengalaman-pengalaman yang memompa kemampuan dirinya. Pengalaman seperti apa yang bisa cepat mematangkan antara kesenangan dan kepahitan? Ternyata kalau kita lihat perjalanan hidup Rasulullah SAW, beliau lahir, ayah sudah wafat, artinya sudah berat. Dari kecil sudah yatim, tidak melihat ayah, tidak merasakan belayan, pendidikan, perlindungan dari seorang ayah. Ini fakta. Lalu usia 5 tahun ibunya wafat. Dan usia 5 tahun yatim piatu, ini balita ya, berat. Usia 7 tahun sudah mandiri, sudah menggembalakan kambing, dan ini bukan hal yang ringan. Kambing itu berbeda dengan ayam, itik. Ini ada suatu nuansa suasana jerih payah yang besar dalam mengembala kambing. Kita tahu usia 12 tahun sudah perjalanan yang sangat jauh ke negeri Syam bersama pamannya. SD itu sudah begitu banyak. Dan kita tahu pula pada waktu beliau usia 25 tahun sudah 18 kali kurang lebih perjalanan ke luar negeri. Ini bukan hal yang ringan. Perjalanan jauh di kala itu tidak seperti sekarang. Beragam pengalaman berat, pahit, sulit. Dan ini mengantarkan, maka ketika beliau menjadi seorang nabi di usia 40, cobaannya dahsyat sekali. Dari salih menjadi muslih. Kalau orang salih ya bagus, disukai banyak orang. Tapi kalau sudah muslih, berarti sudah mengajak orang lain menjadi baik. Urusannya berbeda. Kawan jadi lawan, saudara jadi memusuhi, yang seperti kita tahu.
Dan kekayaan kepahitan inilah ternyata yang membuat beliau semakin terasa, semakin matang, dewasa, bijak. Dan ini yang menghasilkan keteladanan nyata bagi kita. Jadi kalau kita menginginkan bahagia itu, jangan membayangkan bahagia itu datang dari serba ada, serba mudah, serba lancar, serba enak, serba dilayani, serba dihormati, dipuji. Nah itu Abu Jahal begitu, Abu Lahab begitu, Abu Sofyan juga begitu. Dan hasilnya seperti apa? Jadi kalau kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, jangan membayangkan makanan serba enak, rumah megah, kendaraan yang mewah. Kita lihat Rasulullah selalu berdoa itu. Tidak ada makanan di rumahnya. Kamarnya sangat sederhana. Benar kendaraannya bagus, tapi nyata waktu itu adalah untuk keperluan, bukan untuk kemewahan. Rasulullah SAW prihatin. Tapi di sanalah letaknya kebahagiaan beliau. Di sana letaknya kemuliaan beliau. Jadi harus dievaluasi ini. Bagi keluarga-keluarga yang serba menginginkan enak, ini di sini jauh lebih peluang tidak bahagianya sangat besar. Kenapa? Karena orang menjadi tidak bahagia secara duniawinya adalah kurangnya kematangan dan kedewasaan seseorang. Semakin matang, semakin dewasa, semakin bijak, dia akan semakin nyaman dengan dirinya. Karena dia bisa menghandle pikirannya, sikapnya, dia akan memimpin dirinya. Nah, karena orang memimpin dirinya, maka mata terpimpin, lisan terpimpin, dia nyaman. Seperti punya mobil yang dikendalikan dengan sangat baik, itu nyaman. Penumpang juga nyaman. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengendalikan mata, mulut, pikiran, akibat tidak bisa mengendalikan hati, dia tidak akan nyaman. Dan orang di sekitarnya tidak nyaman. Nah, sangat berharap Darut Tauhid ini diisi oleh orang-orang yang benar-benar berusaha meningkatkan kualitas kematangan pribadinya, kedewasaan dirinya. Mungkin ada yang muda, tapi dia mujahadahnya kuat, latihannya kuat untuk mengendalikan perasaan, mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah, mengendalikan syahwat, sehingga dia bisa menghandle dirinya. Dan inilah sebetulnya kedewasaan. Orang yang mengendalikan dari sifat pamer, dia akan ikhlas, pasti bagus. Orang yang mengendalikan diri dari kesombongan, dia akan tawadu, pasti bagus. Orang yang mengendalikan dari orang yang ujub menjadi orang yang betul-betul tawadu, itu juga akan indah. Orang yang mengendalikan dari perasaan dengki sehingga merasa bersaudara, rahmatan lil alamin. Jadi maaf, Ramadan ini adalah Ramadan latihan untuk mengendalikan. Dan sekarang buktinya. Jadi kalau dengar saja orang yang ngobrol pandai sekali mengendalikan hatinya, dia akan terjaga kata-katanya. Tapi orang yang tidak pandai mengendalikan dirinya, lihat anak-anak celetak-celetuk sesukanya, ngomong sesukanya, gerakan tangan sesukanya, melempar sesukanya. Itu Allah mencontohkan kanak-kanak tuh seperti itu. Nah, kalau orang sudah sampai dewasa, celetak-celetuk seenaknya, manja seenaknya, cengeng seenaknya, dia gagal jadi tua. Umur memang tua, tapi pribadi sangat dangkal. Ada satu lagi nih hadirin, ini penting sekali ya. Lihat, ini salah satu indikator kedewasaan. Lihat ketika anak kecil ditegur. Ditegur oleh ibunya karena melakukan salah, dia akan diam beberapa saat. Sesudah itu, dia akan kembali ceria seperti tidak ada kesalahan. Ini sah untuk anak kecil. Tetapi orang yang sudah berumur seperti kita, ditegur, kemudian sedih sebentar, udah itu ceria lagi, seperti tidak ada bekasnya. Tidak. Ini orang benar-benar kekanak-kanakan. Harusnya kalau kita salah dan ditegur, itu masuk ke dalam hati, sehingga pasti akan berubah perangainya.
katakanlah terdakwa terbukti salah melakukan kezoliman, ada di sana yang dizoliminya, ini di pengadilan mengaku salah, pasti beda perilakunya, lebih merunduk, lebih menghibah, lebih menahan diri, lebih menjaga. Tapi kalau sesudah divonis dia ceria, dia masih biasa-biasa, ketawa ketiwi, bahkan di hadapan orang yang disakitinya dia ketawa, ini tidak normal. Orang dewasa yang tidak normal. Ramadan kemarin, orang yang taubat, yang berhasil menemukan dirinya, pasti robah. Lebaran kesini tuh jauh lebih merunduk, lebih menahan kata, menahan sikap. Karena memang salah satu ciri orang taubat itu begitu. Kata-katanya menjadi drastis berkurang. Dari semua kata-kata maksiat, termasuk kata-kata sia-sia. Juga dalam pergaulan, orang yang taubatnya bagus pasti akan menghindar, jauh menghindar dari apapun yang akan membuat dirinya jadi kotor lagi. Jadi kalau kita punya lingkungan dan tahu masuk ke sana kita kotor, orang yang taubatnya bagus dia akan menarik diri. Memang begitu, dia tidak akan menerima untuk mengotori lagi apa yang sudah dia bersihkan. Orang yang taubat yakin tidak ada dengki, syukur terhadap karunia yang Allah berikan ke yang lain. Dan orang yang tobat itu niscaya akan terus-menerus tenggelam dalam tobat. Karena akan berseri. Pertama dia lihat dosa besarnya, lama-lama dosa yang sedang, tobat lagi dosa kecil, dosa halus, dosa dibalik taubatnya selama ini. Sehingga orang yang tobat itu cenderung akan lebih banyak diam, banyak tafakur. Dia bergaul, tapi sangat menahan diri. Tapi kalau orang merasa tobat, ceria sana, ceria sini, gurau, celetak-celetuk, happy saja, tidak merasa dirinya berlumur dosa, bergelimang maksiat, sudah zolim, ini belum tobat. Sangat berharap Darut Tauhid ini dihuni oleh orang-orang yang serius mendewasakan dirinya. Ilmu tidak cukup. Banyak yang ilmunya diberi oleh Allah banyak, tetapi perilakunya tidak sebanding dengan usianya, tidak sebanding dengan ilmunya, karena pasti tidak sungguh-sungguh di dalam riyadhah, melatih dirinya, mujahadah dirinya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Selamat menikmati kehidupan bahagia dengan memiliki pribadi dewasa, buah dari qalbun salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, berkahilah pesantren ini. Engkau maha tahu apapun yang ada di dalamnya. Kumpulkan di pesantren ini ya Allah hamba-hamba yang Engkau tahu hatinya ingin dekat denganmu. Engkaulah yang maha tahu segala yang tersembunyi. Ya Allah, bagi yang masih belum sungguh-sungguh, ubah jadi sungguh-sungguh. Bagi yang mencintai dunia, ubah hatinya ya Allah menjadi mencintai akhirat, mencintaimu. Bagi yang masih lalai ya Allah, gugah hatinya agar bersungguh-sungguh. Ya Allah, jadikan pesantren ini Engkau jadikan tempat berhimpunnya orang-orang yang Engkau pilih, orang-orang yang yakin padamu, orang-orang yang menafkahkan hidupnya untukmu, orang-orang yang mencintaimu ya Allah, yang Engkau cintai, yang akan Engkau kumpulkan di surgamu. Engkaulah yang maha tahu segala isi hati. Golongkan kami menjadi orang yang ahlul yakin, ahlul istiqomah, ahlul husnul khatimah, ahlul jannah. Taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana, taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Hadirin dan sahabat sekalian, dengan kejadian kemarin apa yang jalani, akhirnya ini kesempatan bagi Darut Tauhid juga untuk berlatih, tidak tergantung kepada makhluk, figur seseorang. Maka dalam tempo beberapa minggu ini silakan sempurnakan setiap amanah. Ada atau tidak ada sama saja, Allah pasti ada, pasti melihat, mencatat. Dan yang menolong sebetulnya bukan makhluk, tetapi Allah.
Jikalau nanti ada masalah, silakan. Syariatnya bermusyawarah dan hakikatnya minta pertolongan Allah. Selamat menikmati dan mohon didoakan supaya recovery ini bisa menjadi amal saleh. Terima kasih atas semua doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.